Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adi Rahab, NIM 10 61945, kelas HTN 6B. Mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun menerangkan yang pertama, yaitu adalah pengertian, fungsi, tujuan, dan sifat hukum acara pidana. Yang kedua, subjek dan objek hukum acara pidana. Yang ketiga, sumber-sumber hukum acara pidana. Yang keempat, asas-asas hukum acara pidana. Dan yang kelima, ilmu pembantu dalam hukum pidana. Yang pertama yang dapat saya jelaskan di sini adalah yaitu pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini adalah peraturan pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana material. Di sini dia ingin mempertahankan berlakunya hukum pidana material tersebut. Hukum acara pidana berbicara tentang bagaimana cara memproses, menghukum, atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan suatu pidana. Yang kedua adalah fungsi. Hukum pidana ini, acara pidana ini memiliki dua fungsi, yakni fungsi represif dan fungsi reprehentif. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa. Tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Jadi pada fungsi ini hukum acara pidana melaksanakan dan menegakkan hukum pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya itu adalah fungsi preventif. Fungsi preventif ini adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana, sehingga diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Fungsi ini dapat dilihat ketika peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum. Dan selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuan hukum acara pidana ada 3, yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran akan suatu tindak pidana. Yang kedua, untuk melakukan penuntutan kepada tersangka. Yang ketiga, untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan putusan kepada terdakwa di persidangan. Selanjutnya itu sifat-sifat hukum acara pidana, yaitu adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa guna melindungi kepentingan bersama dalam menjaga rasa aman, tentram, dan damai dalam hidup bermasyarakat. Soal kedua adalah subjek dan objek hukum acara pidana. Di sini kita membahas yang pertama adalah subjek hukum acara pidana. Hukum acara pidana dalam arti sempit adalah polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kalau dalam arti luas, yaitu setiap orang. Dan objek hukum acara pidana, yaitu ada 4 objek dalam hukum acara pidana. Yang pertama, kepentingan hukum masyarakat. Yang kedua, ketertiban hukum. Yang ketiga, kepentingan hukum individu. Yang keempat, hukum hak asasi manusia. Nah, di sini kita ingin membahas lagi apa itu sumber-sumber hukum acara pidana. Sumber-sumber hukum acara pidana ini terdapat pada beberapa pasal ataupun terdapat dari beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, atau
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8 tambahan lembaran NN Negara Republik Indonesia tahun nomor 4358 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi dalam sumber hukum acara pidana yang nomor 2 tadi adalah di saat berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini tentang Kekuasaan Kehakiman itu berlaku. Akan tetapi setelah berlakunya itu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8 tambahan Lembaran NRI Negara Republik Indonesia nomor 438 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi dia dicabut, maka tidak berlaku lagi. Yang nomor 3 itu adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dan yang nomor 4 itu adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang terakhir, yang nomor 4, soalan nomor 4 yaitu adalah asas-asas hukum acara pidana. Yang nomor 1 yaitu adalah asas legalitas dalam upaya paksa. Berarti hukum acara pidana ini dia itu tercantum memaksa. Dalam artian supaya tindak pidana itu berjalan begitu cepat dan warga masyarakat yang lain merasakan aman dan damai. Sesuai dengan tadi yang sudah kita terangkan tadi, yaitu tentang masalah kenyamanan dalam yang sudah kita bahas tadi dalam sifat hukum acara pidana tadi, yaitu memaksa dia. Yaitu memaksa akan kepentingan bermasyarakat, yaitu aman, kita merasakan aman gitu, tentram dan nyaman dalam bernegara gitu. Yang nomor 2 asas praduga tak bersalah. Yang nomor 3 asas peradilan bebas. Jadi asas peradilan bebas yang nomor 3. Yang nomor 4 lagi asas perlakuan yang sama. Asas yang perlakuan yang sama ini seperti apa? Berarti dalam hukum acara pidana ini, di situ kita membahas penjelasannya itu adalah tentang hukum itu berlaku yang sama, perlakuan yang sama. Berarti itu setara orang yang di bawah ataupun yang di atas. Yang nomor 5 yaitu adalah asas terbuka untuk umum. Jadi hukum acara pidana ini berarti asasnya itu terbuka untuk umum, bukan untuk orang yang lain saja gitu. Terbuka untuk umum, supaya dia orang yang luar negeri datang ke Indonesia, berarti dia itu berlaku untuk dia karena dia sudah termasuk dalam warga negara Indonesia gitu. Yang keenam adalah pemeriksaan dalam perkara pidana dilakukan secara langsung dan lisan. Berarti pemeriksaan dalam acara pidana ini dilakukan dalam langsung ataupun lisan. Yaitu langsung, acara pemeriksaannya itu langsung. Cara pemeriksaan dalam perkara pidana dilakukan secara langsung dan lisan. Berarti dia bisa langsung dalam pemeriksaannya dan langsung bisa lisan. Yang nomor 7, peradilan dilakukan secara cepat
sederhana, dan biaya ringan. Berarti dalam asas hukum acara pidana ini, peradilannya itu begitu cepat gitu kan, berlaku. Berarti setiap ada peradilan yang dilakukan, berarti dia itu pengadilan ataupun kita dalam suatu pengadilan, berarti dia itu secara cepat melakukannya dan sederhana dan biayanya pun ringan gitu. Yang nomor 8 adalah asas perlindungan hak asasi manusia. Berarti hukum acara pidana ini sangat penting dalam hak asasi manusia ini tadi. Karena kenapa? Setiap bernegara itu pasti dalam bernegara itu pasti ada yang dinamakan hak asasi manusia. Seandainya seseorang melanggar hak asasi manusia, dia ini sudah termasuk dalam tindak pidana gitu. Itu harus wajib ditindaki gitu. Yang nomor 9 adalah asas tiada hukum tanpa kesalahan. Asas tiada hukuman tanpa kesalahan. Berarti sini kita dapat pahami, setiap orang yang berbuat salah itu, orang yang kena pidana itu, tidak mungkin dia tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi setiap orang yang dipidana itu, berarti dia melakukan kesalahan yang begitu, walaupun dia tidak fatal, walaupun dia sederhana kesalahannya. Akan tetapi kalau sudah masuk ke dalam hukum pidana, itu harus proses dengan berlakunya undang-undang ataupun peraturan yang berlaku dalam kesalahannya tersebut gitu. Jadi itu harus kita laksanakan secara baik menurut peraturan, perundang-undangan, pasal, semuanya yang berkaitan dengan masalah kejahatan yang dilakukan seseorang. Soalan yang kelima itulah ilmu pembantu hukum acara pidana. Yang pertama itu adalah logika. Ya otomatis logika itu berlaku dalam ilmu hukum gitu. Dalam hukum acara pidana, setiap ada peradilan pasti logika itu harus kita gunakan. Logika itu termasuk dalam hukum filsafat gitu. Logika ini kan masuk dalam filsafat. Filsafat itulah pemikiran. Logika itu adalah suatu pemikiran. Itu masuk. Baru psikologi. Psikologi ini wajib digunakan dalam acara penindakan hukum acara pidana. Yang ketiga itu kriminalistik. Jadi dalam tindak pidana ini harus digunakan yang namanya kriminalistik. Itu sangat perlu juga digunakan dalam penindakan hukum acara pidana. Yang keempat adalah psikiatri. Psikiatri. Berarti kalau yang nomor 5 adalah kriminologi. Jadi dalam ilmu bantuan hukum acara pidana ini, berarti yang kita sebutkan tadi mulai dari logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri, kriminologi. Berarti ini digunakan seandainya tidak terdapat lagi dalam undang-undang, dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berarti seorang pengacara ataupun seorang jaksa kehakiman ataupun pengacara, berarti orang ini boleh menggunakan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, ilmu pembantu hukum acara pidana, yaitu tadi logika. Berarti logika ini harus kita lakukan dalam suatu peradilan gitu, suatu pengadilan. Berarti setiap kita melakukan sidang gitu, berarti kita itu harus melakukan logika juga. Dan yang empatnya itu tadi, yaitu psikologi, kriminalistik, psikiatri, kriminologi. Berarti kita harus menggunakan itu dalam tindak pidana ini. Jikalau tidak menggunakan itu, ya hilanglah yang namanya dalam penyelidikan itu pun ada itu namanya psikologi, melihat psikologi seseorang yang melakukan kejahatan. Makanya tadi ilmu pembantu hukum acara pidana ini masuk tadi yang namanya psikologi. Berarti sangat bagus, sangat bermanfaat
jikalau kita menggunakannya. Kalau kita belajar ilmu hukum acara pidana ini sangat luas karena begitu besar yang harus kita pahami, sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita masyarakat yang awam. Marilah kita belajar dengan baik tentang masalah-masalah pidana, dan kita menerapkan bagaimanakah supaya di lingkungan kehidupan kita itu kejahatan itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa terjadi gitu kan. Disitulah kita harus belajar tentang masalah hukum acara pidana. Kita harus bisa lah, walaupun kita masyarakat awam, tapi kita bisa menangani suatu permasalahan yang berada dalam tindak hukum pidana atau hukum acara pidana. Sekianlah yang bisa saya jelaskan dalam soalan-soalan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.